Bismillahirrahmanirrahim. Dan malaikat ini memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya dari wujud aslinya ya, dalam bentuk, dan merubah wujudnya ke dalam bentuk lain yang indah ya. Oleh sebab itu Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk rupa manusia, yaitu dalam bentuk seorang sahabat Dihyah ibnu Sa'ib al-Kalbi ya. Karena Dihyah ini adalah sahabat Nabi SAW yang rupanya cakap ya, ganteng. Jadi Jibril datang dalam bentuknya. Kemudian juga ketika menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan, Jibril datang dalam bentuk dalam bentuk orang Badui ya, orang pedalaman. Juga seperti malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim ya kan, yang mampir di tempatnya Nabi Ibrahim sebelum menghancurkan kaumnya Nabi Lut ya. Nah, kemudian beriman kepada malaikat ini ya, ada beberapa cakupannya ya. Jadi kalau beriman kepada malaikat ini ada beberapa cakupannya. Yang pertama, kita harus mengimani bahwa malaikat itu ada. Kita harus mengimani bahwasanya malaikat itu ada ya. Bukan seperti keyakinan sebagian firaq ya, sekte-sekte yang menyimpang ya, yang mengatakan misalnya bahwa malaikat itu adalah kekuatan yang tersembunyi dalam diri manusia, kekuatan baik yang tersembunyi di dalam diri manusia. Sementara setan, kata mereka, itu adalah kekuatan buruk yang ada dalam diri manusia. Bukan seperti itu ya. Malaikat itu benar-benar malaikat yang ada meskipun kita tidak melihatnya ya. Ya. Ini yang pertama, bahwa kita mengimani ini cakupan pertama dari mengimani malaikat ya. Yang pertama, kita mengimani bahwa mereka itu benar-benar ada. Kemudian yang kedua, kita mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui. Kita mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui. Seperti misalnya Jibril. Seperti siapa? Seperti Jibril ya. Mikail. Dalam Quran disebut dengan Mikal ya. Mangkana aduwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Ya. Jadi malaikat ini Jibril dan Mikal, itu disebut secara jelas namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kita harus mengimani nama malaikat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Dan malaikat yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global ya. Maka kita imani secara global ya. Jadi kita harus mengimani adanya malaikat, kemudian kita harus mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui seperti Jibril dan Mikal. Kemudian juga kita harus mengimani sifat-sifat mereka yang Allah ciptakan mereka di atas sifat tersebut ya. Seperti misalnya tadi malaikat tersebut memiliki sayap ya. Kemudian misalnya malaikat tersebut adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang patuh, yang senantiasa bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani ya. Misalnya juga malaikat itu tidak makan, tidak minum, la yaqulun wa la yashrabun ya. Tidak makan, tidak minum, wa la yatanakahun, tidak menikah. Kemudian juga misalnya tidak memiliki jenis kelamin ya. Tidak ada malaikat laki-laki atau perempuan ya. Sebab kalau laki-laki dan perempuan itu untuk berketurunan ya. Malaikat tidak punya jenis hal tersebut ya. Dan mereka diciptakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menentang Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudian termasuk cakupan beriman kepada malaikat, mengimani ya pekerjaan-pekerjaan mereka yang Allah bebankan kepada mereka. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi mereka tugas yang mereka kerjakan tanpa henti-henti ya. Seperti misalnya bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa ada rasa bosan, tanpa ada rasa lelah ya. Contohnya apa? Contohnya Jibril alaihi salam yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Ini tugasnya Jibril ya. Dia menyampaikan wahyu kepada segenap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga Mikail yang Allah tugaskan untuk mengatur turunnya hujan ya. Kemudian juga mengatur tumbuh-tumbuhan. Israfil yang Allah utus untuk meniup sangkakala ya, sebelum terjadinya kiamat dan ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malakul maut. Malakul maut ini
yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencabut nyawa manusia ya. Yang orang mengatakan namanya Israil ya. Sebenarnya tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa nama malaikat maut itu adalah Israil. Dalam Quran disebut malakul maut ya. Qul yatawaffakum malakul mauti ya. Kemudian ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga neraka, yaitu apa? Malik ya. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengurus janin dalam perut ibunya ya, ketika seorang janin berumur 4 bulan. Maka ada malaikat yang Allah utus ya kepada janin tersebut dan menuliskan 4 perkara ya. Yaitu apa? Menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian apakah anak tersebut ya, janin tersebut akan bahagia atau akan sengsara ya. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menanyai manusia dalam kubur ya. Ya, menanya manusia dalam kubur tentang siapa Tuhannya, agamanya dan nabinya ya. Nah, ini kita harus mengimani hal-hal tersebut ya. Kemudian Syekh mengatakan wa kutubihi, dan mengimani kitab-kitabnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabinya dan rasulnya ya. Di antaranya bahwasanya Allah di antara cakupan beriman kepada kitab-kitab ini, bahwasanya kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya ya. Kemudian cakupan beriman kepada kitab-kitab juga adalah mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui, nama-nama kitab Allah yang kita ketahui. Misalnya apa? Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ya. Kita harus mengimani nama-nama kitab tersebut. Ya. Kemudian yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara global. Misalnya suhufu Ibrahim wa Musa ya, suhufnya Ibrahim ya, yang kita tidak mengetahui namanya selain nama suhuf ya. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian juga membenarkan berita-berita yang sahih dari kitab-kitab tersebut ya. Ya. Kemudian seperti misalnya berita-berita Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim memberitakan banyak hal ya, tentang masa lalu, masa yang akan datang, ya, tentang kiamat misalnya. Itu kita mengimani semuanya, tidak boleh diingkari ya, tidak boleh diingkari. Itu termasuk bagian dari beriman kepada kitab-kitab ya. Dan termasuk juga beriman kepada kitab-kitab adalah meyakini bahwasanya kitab-kitab terdahulu dari Al-Qur'an itu sudah muharraf ya, sudah dipalsukan, didistorsi oleh tangan-tangan manusia ya, dan kitab yang terjaga hanya Al-Qur'anul Karim ya. Jadi kitab-kitab terdahulu seperti apa? Seperti Taurat, seperti Injil, itu sudah dipalsukan ya, banyak tambahan-tambahan yang bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala ya, tapi merupakan tambahan dari para pendeta-pendeta mereka, sehingga mereka bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ya. Ya. Kemudian juga ini harus kita yakini, saya yakin-yakinnya bahwa kitab-kitab tersebut sudah dipalsukan ya, sudah dipalsukan, dan banyak sekali buktinya bahwa kitab tersebut dipalsukan ya. Kemudian juga yang terakhir, bagian dari iman kepada kitab-kitab itu adalah mengamalkan hukum-hukum kitab tersebut ya, dan menerimanya ya, meridainya, kemudian juga menegakkannya ya, seperti hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an diturunkan bukan sebatas untuk dibaca-baca ya, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian juga harus kita yakini bahwa Al-Qur'an itu sudah menghapus hukum-hukum terdahulu yang terdapat dalam kitab-kitab apa? Terdahulu ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Telah kami turunkan kepada engkau kitab, yang kitab tersebut membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi hakim bagi kitab-kitab terdahulu. Muhaiminan alaihi. Muhaimin artinya hakim ya. Artinya apabila ada suatu keterangan dari kitab terdahulu, maka harus diukur dengan Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an menyetujuinya atau menolaknya? Apabila menyetujuinya, maka itu adalah kebenaran yang dibawa oleh Al-Qur'an Al-Karim ya. Nah, kemudian warusulihi ya, termasuk dari
bagian dari keimanan adalah termasuk dari rukun iman adalah beriman kepada rasul-rasul ya. Rusul jamak dari rasul ya. Adapun rasul yaitu setiap laki-laki yang Allah utus membawa wahyu, membawa wahyu ya dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepada kaumnya ya. Nah, ini makna dari rasul ya. Naam. Dan rasul ini jumlahnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu 25 orang, yaitu yang wajib kita ketahui namanya ya. Tetapi rasul tidak hanya 25 saja ya. Banyak jumlahnya para rasul ini, sebagaimana seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Dzar, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapa jumlah nabi ya? Kata Rasulullah SAW, jumlah mereka berapa? Yaitu 124.000 ya nabi ya. Kemudian rasul itu di antara mereka 300 sekian ya, 315-an ya jumlah apa? Rasul ya. Tapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu sangat sedikit, hanya 25 orang nabi saja. Dan dari 25 orang tersebut yang disebut secara rinci tidak semuanya. Yang disebut secara panjang lebar misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Yusuf misalnya dalam satu surat lengkap ya. Jadi mengimani rasul bisa secara terperinci dan secara global ya. Secara terperinci maka nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah SWT secara rinci dalam kitabnya itu harus kita imani secara terperinci ya. Ya. Yang tidak disebutkan secara terperinci maka harus kita imani secara global ya, secara umum. Bahasanya Allah SWT telah mengutus setiap rasul kepada setiap umat ya. Nah, rasul ini Allah utus adalah untuk membawa wahyu. Ya, membawa wahyu ya kepada umatnya masing-masing ya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat kecuali telah berlalu di tengah-tengahnya seorang pemberi peringatan ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami menyiksa, kata Allah SWT, sebelum kami mengutus seorang rasul ya. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya mengimani nabi-nabi ini ya harus secara keseluruhan. Tidak boleh mengimani sebagian nabi dan mengkufuri sebagian yang lain ya. Harus mengimani semuanya dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Karena dakwah para anbiya, para rasul itu sama semuanya, yaitu dakwah ila tauhid, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sama semuanya. Yang membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain adalah syariatnya bisa berbeda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja ya. Bagi setiap kalian kami jadikan syariat dan jalan tersendiri ya. Tapi akidah sama semuanya dari nabi yang pertama yaitu Nuh alaihi salam yang Allah utus kepada manusia sampai nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari segi akidah sama semuanya. Rasulullah bersabda al-anbiya'u ikhwatun li'allad ya, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid ya. Nabi itu seperti saudara sebapak yang berbeda-beda ibunya ya. Al-anbiya'u ikhwatul allad yaitu beberapa orang saudara yang berasal dari ibu yang berbeda, kemudian bapaknya sama. Maksudnya bahwa nabi-nabi tersebut ya berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda, rasul-rasul yang berbeda, tapi agama mereka atau akidah yang mereka ajarkan sama, yaitu tauhid ya. Dinuhum wahid, agama mereka sama ya, agama mereka satu ya. Oleh karena itu orang yang mengingkari seorang nabi, dia mengingkari seluruh nabi ya. Orang yang mengingkari seorang nabi, mengatakan nabi tersebut misalnya tidak ada ya. Dia kalau mengingkari seorang nabi, maka dia mengingkari semua nabi. Oleh sebab itu Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh apa? Kazzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan mursalin, para rasul. Padahal kita ketahui bahwa rasul yang diutus kepada kaum Nuh hanya satu, yaitu Nuh alaihi salam. Tetapi Allah mengatakan apa? Kaum Nuh telah mendustakan rasul-rasul, itu jamak ya. Jadi yang mereka dustakan satu, tapi Allah mengatakan mereka mendustakan banyak rasul. Kenapa? Karena rasul ya itu mengimani satu orang dari rasul harus mengimani semuanya ya. Kita harus beriman kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
ya, Nabi Lut, Nabi Musa, Isa dan seterusnya ya.